Shalom teman-teman semua. Saat ini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu metabolisme untuk menghasilkan energi pada metabolisme karbohidrat. Nah, glikolisis sendiri ini terbagi menjadi dua lagi. Ada glikolisis yang terjadi pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob atau keadaan ketersediaan oksigen, dan ada juga glikolisis yang terjadi pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan anaerob atau tidak memiliki oksigen, dan sel yang tidak memiliki mitokondria baik dalam keadaan aerob maupun keadaan anaerob. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang glikolisis pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob atau keadaan ketersediaan oksigen. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa syarat untuk glikolisis menghasilkan energi yang banyak itu adalah yang pertama, sel harus memiliki mitokondria, dan yang kedua itu adalah sel harus berada dalam keadaan aerob. Nah, untuk yang pertama ini, sel yang memiliki mitokondria hampir di semua sel tubuh manusia itu memiliki mitokondria. Nah, kalau sel dalam keadaan aerob itu artinya sel yang memiliki ketersediaan oksigen. Kalau misalnya dia dalam keadaan anaerob atau keadaan yang tidak ketersediaan oksigen itu karena misalnya seorang yang sedang berlatih yang sedang melakukan olahraga keras itu ketersediaan oksigen di dalam sel itu dia semakin berkurang, sehingga proses glikolisis itu juga terjadi sehingga proses glikolisis itu akan menghasilkan energi yang sedikit dibandingkan pada glikolisis yang pada sel yang memiliki mitokondria dan berada dalam keadaan aerob akan menghasilkan energi atau ATP yang lebih banyak. Untuk itu, teman-teman silakan simak video berikut ini, yaitu glikolisis pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob. Dan pertama, ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, maka karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Kemudian glukosa akan dibawa oleh insulin masuk ke dalam sel, dan glukosa ini akan diubah menjadi yang pertama glukosa 6-fosfat. Nah, dalam reaksi ini terjadi penggunaan ATP. ATP yang digunakan akan berubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian diubah lagi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, dalam reaksi kali ini terjadi penggunaan ATP lagi, yaitu ATP yang digunakan akan berubah menjadi ADP. Nah, pada reaksi awal ini sudah terjadi penggunaan 2 ATP, sehingga sudah terjadi minus 2 ATP. Oke, kita lanjut. Dari fruktosa 1,6-fosfat akan menghasilkan 2 senyawa, yaitu gliserol dehidrat 3-fosfat dan hidroksiaseton fosfat. Kedua senyawa ini akan menghasilkan senyawa yang sama, yaitu kedua senyawa ini akan menghasilkan yang namanya 1,3 difosfoglycerat. Nah, dalam reaksi ini juga terjadi pembentukan NADH. NADH dibentuk dari NAD yang akan berkaitan dengan hidrogen dibentuk NADH. Nah, kemudian 1,3 difosfoglycerat akan diubah lagi menjadi 3 fosfoglycerat. Diubah lagi menjadi 2 fosfoglycerat. Nah, dalam reaksi kali ini terjadi pembentukan ATP, yaitu dari ADP kemudian akan berkaitan dengan fosfor akan membentuk ATP. Nah, 2 fosfoglycerat akan diubah lagi menjadi fosfoenolpirufat, kemudian diubah lagi menjadi pirufat atau dikenal dengan asam pirufat. Nah, dalam reaksi kali ini juga terjadi pembentukan ATP dari ADP yang akan berkaitan dengan fosfor membentuk ATP. Nah, ini adalah merupakan jalur glikolisis pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob atau ketersediaan oksigen. Jadi dalam jalur glikolisis, satu molekul glukosa akan menghasilkan 4 ATP. Tetapi 4 ATP akan dikurangi 2 sebagai kompensasi minus 2 ATP di awal atau penggunaan 2 ATP pada awal reaksi glikolisis, sehingga hanya tersisa 2 ATP. Nah, jadi satu molekul glukosa yang masuk ke dalam jalur glikolisis menghasilkan 2 ATP
2 NADH dan 2 pirufat. Pirufat yang dihasilkan akan masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif, dan NADH akan masuk ke dalam transport elektron. Nah, ini adalah demikian video penjelasan singkat tentang glikolisis pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob.